Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada siang hari ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita pada kajian Ahad, dan insyaallah kita akan membahas pembahasan baru kitab Bidayatul Mutafaqqih karya Syekh Wahid Ibn Abdissalam Bali hafizahullah taala. Sebelumnya sudah kami sampaikan ya ke panitia, ada terjemahan PDF yang sudah saya terjemahkan untuk pembahasan kitab Thaharah. Ya, monggo kalau misalkan saya harapkan bisa disimak. Ya, di-share di grup apa enggak, Mas? Monggo yang bawa HP coba antum lihat, itu ada PDF-nya. Saya kira HP-nya bisa buat baca PDF semua ya. Ya. Baik, itu baru kita mutahharah. Jamaah sekalian, pembahasan fikih itu merupakan salah satu dari pembahasan yang sangat penting dalam agama kita. Ya, betul, dakwah ahli sunnati wal jamaah, dakwah yang sangat memperhatikan akidah. Ya. Tapi bukan berarti dakwah ahli sunnati wal jamaah menyepelekan pembahasan fikih. Ya. Bahkan kalau kita ingin melihat fakultas pertama kali yang dibuat di Universitas Madinah adalah fakultas syariah, yang di situ membahas ilmu syariah, ilmu fikih. Ya. Dan saking pentingnya ilmu fikih, kita mengetahui di kalangan ahli sunnati wal jamaah terdapat 4 madhab fikih besar. Sudah ma'ruf, madhab Hanafi, madhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Ya. Ini menunjukkan bahwa fikih merupakan suatu hal yang sangat diperhatikan oleh para ulama. Ya. Bahkan istilah faqih, ahli fikih. Ya. Makanya jamaah sekalian, ahli sunnati wal jamaah itu juga harusnya perhatian terhadap cabang ilmu ini. Ya. Bukan artinya seorang itu hanya belajar akidah, setiap kajian mengkaji akidah. Itu suatu hal yang sangat penting jemaah. Tapi kalau misalkan setahun, 2 tahun ada pengajian, tapi di situ tidak ada kajian fikih, kemudian ketika ditanya, jenengan sudah khatam kitab fikih apa? Oh, saya belum pernah khatam kitab fikih. Minimalnya sih sifat sholat, tata cara zakat, tata cara puasa. Ya, tapi belum pernah mengkhatamkan kitab fikih secara komplit. Ini sesuatu hal yang tidak sepantasnya bagi seorang ahli sunnati wal jamaah. Ya. Dan kitab-kitab fikih itu ditulis oleh para ulama sangat banyak. Sangat banyak sekali. Ada yang ringkas, ada yang mutawalat, ada yang panjang. Dan insya Allah kita akan membahas suatu kitab yang ditulis oleh ulama kontemporer, ulama muasirin, ya, Syekh Wahid Ibn Abdissalam Bali hafizahullah ta'ala. Dan ini beliau bukan orang Bali ya. Kadang orang, kalau antum melihat buku beliau yang cukup terkenal, buku tentang sihir, ya, pengobatan sihir itu, penulisnya Syekh Wahid Ibn Abdissalam Bali. Beliau orang Mesir, bukan orang Bali, termasuk dari masyayikh atau ulama senior di negara Mesir, ahli sunnati wal jamaah. Jamaah sekalian, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja baca muqaddimah dari Syekh. Ya. Kitabnya nggak tebal, kitabnya cuman segini, kecil. Ya, cuman kalau syarahnya ada yang tebal segini. Ya, ini ada yang di 2 jilid, ini baru jilid 1 yang saya bawa kalau dibutuhkan. Ya, dan ini juga baru semester 1. Ya, semester keduanya masih ada seginian lagi. Ya. Baik jamaah sekalian, di sini
disebutkan oleh Syekh muqaddimah, alhamdulillahi wa kafa. Ya. Ada yang mau baca, jemaah? Ada yang belajar nahwu nggak? Ada daras nahwu nggak sini? Nahwu ada nggak? Yang ikut nahwu monggo. Dibaca itu PDF-nya, muqaddimahnya. Nah, gimana? Siapa yang bisa? Yang sudah belajar nahwu monggo. Ada tuh PDF-nya, ketemu udah ada kira-kira? Ada. Siapa yang belajar monggo dibaca? Enggak ada. Hah? Saya saja. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala muqaddimatun. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamun ala ibadihi alladhina istafa. Wa ba'du fahada mukhtasarun fil fiqhi yadbitu syawaridahu yajma' wa yajma'u qawa'idahu. Bisa disimak ya. Iqtasartu fihi ala massaha daliluhu wa rajaha madluluhu wa rattabtuhu ala abwabi manaris sabili liyakuna tamhidan lahu wa madkhalan ilayhi wa asmaytuhu bidayatal mutafaqqih wa as'alullaha ay yusliha niyatina wa yulhimana rushdana. Beliau mengatakan alhamdulillah wa kafa, segala puji bagi Allah, wa kafa, dan cukuplah Allah zat yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Wassalamun ala ibadihi alladhina istafa, dan keselamatan semoga tercurah kepada hamba-hambanya yang terpilih. Wa ba'du, dan setelah itu, kalimat wa ba'du ini kalimat atau kata yang dipakai sebagai atau disebut kalimatul fasl, kalimat pemisah. Ya. Kata Syekh, fahada mukhtasarun fil fiqhi. Ini adalah ringkasan pembahasan fikih. Ini adalah mukhtasar fil fiqhi, ringkasan pembahasan apa? Fikih. Yadbitu syawaridahu, yang mengumpulkan cabang-cabang pembahasannya. Yang mengumpulkan cabang-cabang pembahasannya. Wa yajma'u qawa'idahu, dan mengumpulkan kaidah-kaidahnya. Dan mengumpulkan kaidah-kaidahnya. Iqtasartu fihi ala ma sahha daliluhu. Aku mencukupkan padanya atas apa-apa yang dalilnya sahih saja. Atau dalam bahasa yang lebih bebas, aku mencukupkan pada kitab ini pembahasan yang dalilnya sahih saja. Kalau nggak ada dalilnya atau dalilnya nggak sahih, nggak saya sebutin di sini. Wa rajaha madluluhu, dan kuat penunjukannya. Maksudnya apa? Terkadang sebuah dalil itu kan ada maknanya kan. Nah, terkadang maknanya itu masih mengandung multi tafsir. Bisa dibawa ke kanan, bisa dibawa ke kiri. Nah, itu namanya madlul, penunjukan. Nah, Syekh di sini memilih mana yang madlulnya paling kuat. Ya. Beliau memilih mana yang madlulnya paling kuat. Iya. Jadi dari makna-makna yang terkandung di dalam dalil tersebut, mana yang lebih dekat kepada kebenaran? Tabaan tentu saja namanya masalah fikih, ini masalah yang dibangun di atas dasar ijtihad. Ya, terkadang menurut seorang ulama ini yang kuat, tapi menurut ulama yang lain terkadang yang kuat yang seperti itu, bukan yang seperti ini. Waratabtu ala abwabi manaris sabil. Sebelumnya jamaah, tadi saya mengatakan fahada mukhtasarun. Ini adalah kitab yang ringkas. Mukhtasar artinya adalah maqalla lafdhuhu wa kasura ma'nahu. Sesuatu yang lafadznya sedikit tapi maknanya banyak. Ya, sesuatu yang lafadznya sedikit tapi apa? Maknanya banyak. Ya, makanya
Walaupun kitab ini kitab yang ringkas, ya, cuman dia bisa dijelaskan dengan penjelasan yang panjang lebar. Ya, antum bisa perhatikan saja, ya, kitabnya matannya segini, matan itu kalimat-kalimat inti, ya. Nah, kemudian disyarah jadi segini. Kira-kira jenengan mau belajar ininya apa yang ini? Yang tipis saja ya. Ya, yang tipis karena memang para ulama menjelaskan ketika seseorang itu ingin betul-betul mempelajari ilmu agama, dia harus memulai dari mukhtasarat, ringkasan-ringkasan pembahasan. Ya. Dan setiap cabang pembahasan ilmu pasti ada mukhtasaratnya, pasti ada kitab-kitab ringkasan. Dalam fikih, contohnya ini Bidayatul Mutafaqqih, ringkasan. Ya. Dalam masalah akidah ada Salasatul Usul, ringkasan. Ada Al-Aqidatul Wasithiyah, ringkasan. Ya. Kemudian juga dalam bab usul fiqh ada juga. Dalam tajwid, mustalah hadits ada juga. Ya. Nah, jadi pertama kali mempelajari ringkasan-ringkasan, jangan belajar yang panjang-panjang dulu. Ya. Apalagi kok belajar fikih langsung khilaf memang. Fikihnya fikih perbandingan madhab, ya, pendapat A, pendapat B, ya bingung, ya. Akhirnya orang yang belajarnya seperti itu, pertama membuang-buang waktu dan tidak membekas. Iki dungu sing kuat di sini kok pendapatnya ono 10 kan. Akhirnya kan membekas. Terus lama juga waktunya. Ya, maka keliru ketika seseorang belajar fikih kok langsung menginjak pada fikih khilaf, menginjak langsung pada fikih tentang perbedaan pendapat. Nah, itu satu hal yang keliru. Yang paling bagus dia mempelajari mukhtasarat, ya, kitab-kitab yang ringkas atau ringkasan-ringkasan pembahasan dalam setiap cabang ilmu. Kata Syekh, warattabtuhu ala abwabi manaris sabil, dan aku menyusunnya sesuai dengan bab-bab yang ada pada kitab Manarus Sabil. Jadi kitab Bidayatul Mutafaqqih ini ditulis oleh sang penulis menyesuaikan, ya, tertibannya, susunannya menyesuaikan susunan yang ada pada kitab Manarus Sabil. Ya. Kitab Manarus Sabil itu adalah kitab syarah dari matan Dalilut Talib. Ada kitab namanya Dalilut Talib. Nah, syarahnya namanya Manarus Sabil. Ya, salah satu kitab fikih yang sangat menjadi pegangan di madhab Hambali, Dalilut Talib. Jadi kalau ditanya kita belajar madhab apa? Kita belajar madhab apa? Kita belajar dari kitab yang berasal dari madhab Hambali. Bahkan mungkin, ya, kalau yang saya i'timad kepada syarahnya, ya, Syekh Nur Ibn Sya'lan hafizahullah, ya, demikian pula para insyarah ini ulama Hanabila, ya, ulama Hambali di masa ini, ya. Jadi kalau ditanya belajar fikihnya apa nih, kita bilang aja Hambali, ya. Baik, kemudian selanjutnya liyakuna tamhidan lahu wa madkhalan ilai, agar supaya kitab Bidayatul Mutafaqqih ini menjadi tamhidan lahu, pengenalan, wa madkhalan ilaihi, dan pintu masuk untuk mempelajari kitab Manarus Sabil. Jadi kalau kitab Bidayatul Mutafaqqih ini sudah selesai, nanti belajarnya Manarus Sabil, karena ini sebagai apa? Pengenalan dan pintu masuk untuk mempelajari kitab Manarus Sabil. Ya, saya sebenarnya mau tak bawakan kitab Manarus Sabilnya, cuman saya belum beli. Ya, gimana bisa bawakan, belum beli, kan? Ya, baru keingat mau beli, kodarwa nanti waktunya nggak cukup mau tak bawakan. Yang jelas ini selesaikan dulu, nanti insya Allah kalau ini sudah selesai kita belajar kitab Manarus Sabil. Kemudian selanjutnya kata Syekh, wa asmaituhu Bidayatul Mutafaqqih, dan aku menamakan kitab ini Bidayat al-Mutafaqqih. Ya, bidayat itu semacam permulaan bagi orang-orang yang hendak belajar fikih. Baik, wa as'alullaha ayyusliha niyatina wa yulhimana rushdana. Aku meminta kepada Allah Azza wa Jalla
agar memperbaiki niat-niat kita dan memberikan ilham kepada kita untuk senantiasa bisa lurus. Al-Faqir ila Afi Rabbi, Wahid Ibn Abdussalam Bali, 1420. Baik, coba jamaah sekalian, kadang orang belajar fikih itu kayak enggak minat, padahal ini keliru. Kalau nggak salah saya pernah cerita, atau mungkin belum pernah cerita, ada seorang yang diajak untuk ngaji. Ya, kita mengajarkan kitab fikih itu yang di Durrul Bahiyah itu sudah pertengahan hampir selesai. Ya, sini sudah masuk kitab At'imah, pembahasan tentang makanan. Ya, hampir 3 tahun. Nah, cuman waktunya ba'dal maghrib sampai isya, sekitar 40 menitan lah. Kalau di sini kita 2 jam, itu insya Allah sama dengan sana, beda sedikit lah. 45 kali 40 kali 4 40 kali 4 berapa? 120. Kalau kita di sini sama ya? Sama, Pak? 160. Kalau 40 kali 4 sama, insya Allah sama nanti. Jadi walaupun di Kaliwungu itu 4, di Kaliwungu Kendal sana 4 kali, ya ini seminggu sekali, berarti sebulan 4 kali pertemuan, itu pada maghrib sampai isya. Ya paling aktif sekitar 30 sampai 35-40 menit. Lah di sini sebulan sekali, tapi kita 2 jam. Ya, insya Allah nanti sama aja. Jadi jangan kok belajar fikih tapi sebulan sekali, insya Allah tidak apa-apa, 2 jam di tempat lain saja paling juga segitu. Baik, selanjutnya itu ada orang yang diminta untuk ngaji di situ, alasan nggak mau, karena nggak mau belajar fikih, maunya belajar yang akidah saja. Kadang orang alasan gitu, saya baru kenal ngaji kok, saya pengen belajar akidah. Keliru itu. Antum belajar akidah tapi antum juga belajar fikih. Ya, bagaimana belajar akidah saja tapi belajar fikih tidak? Baik, selanjutnya jamaah sekalian, al-fiqhu fihi sittatun wa salasuna kitaban. Fihi dalam pembahasan fikih ini ada sittatun wa salasuna kitaban. Ada 36 kitab. Ada 36 kitab. Sebelumnya saya jelaskan kata al-fiqh. Fikih itu apa? Fikih secara bahasa bermakna al-fahmu, pemahaman. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, ya Syu'aibu ma nafhamu katsiran mimma taqul. Wahai Syu'aib, aku tidak nafqahu. Dari kata fikih. Kalau diartikan, aku tidak memahami kebanyakan apa yang kau ucapkan. Jadi al-fiqhu, fikih secara bahasa bermakna apa? Pemahaman. Adapun secara istilah, fikih adalah ma'rifatul ahkamis syar'iyyah al-amaliyah bi adillatiha at-tafsiliyah. Ya. Fikih adalah pengetahuan terhadap hukum-hukum syariat. Pengetahuan terhadap hukum-hukum syariat al-amaliyah, yang sifatnya amaliyah. Yang sifatnya apa? Amaliyah. Bi adillatiha, dengan dalil-dalilnya. Biadillatiha, dengan dalil-dalilnya. At-tafsiliyah, yang terperinci. Dengan dalil-dalilnya yang terperinci. Dari pengertian ini bisa kita simpulkan bahwa cakupan pembahasan ilmu fikih adalah ilmu syariah, karena dikatakan ma'rifatul ahkam syar'iyyah. Kemudian yang kedua al-amaliyah. Di sini kita ketahui bahwa cakupan ilmu fikih, pembahasan ilmu fikih adalah amaliyah. Keluar daripadanya pembahasan-pembahasan yang terkait dengan i'tiqadiyah atau akidah. Ya. Maka pembahasan akidah tidak dibahas di dalam kitab fikih. Ya, nanti ada pembahasannya sendiri. Kemudian bi'adillatiha at-tafsiliyah, dengan menyebutkan dalil-dalil yang terperinci. Ada istilah al-adillah at-tafsiliyah, ada istilah al-adillah al-ijmaliyah. Dalil-dalil terperinci dan dalil-dalil global. Ya. Kalau pembahasannya terkait dalil-dalil terperinci,
ini masuk pembahasan fikih. Ya. Kalau dalil-dalil global, pembahasan usul fikih. Ya, kalau panjenengan pengen belajar usul fikih, ya insyaallah di Kendal, di channel Kendal Mengaji itu nanti ada kajian baru usul fikih, mustalah hadits dan nahwu. Ya. Ada juga kajian hadits, Umdatul Ahkam, kemudian ini juga ada, kemudian akidah, ya, kemudian juga apa itu satunya itu adab, ya. Itu ada semua, dan ada 6 program kajian online di sana, ada 7 mata pelajaran dari pelajaran agama dasar yang disampaikan. Ada pelajaran usul fikih. Jadi saya ulang, kalau dalil-dalil rinci itu dibahas di fikih. Apa yang dimaksudkan dalil rinci? Dalil rinci itu artinya satu permasalahan disebutkan dasarnya dari Quran, dari Sunnah. Atau bahasa gampangnya, dalil yang membicarakan permasalahan tertentu. Itu namanya dalil rinci. Contoh, salat, dalilnya adalah wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Dalil tentang puasa, kutiba alaikumus syiyam. Ya, itu namanya dalil terperinci, dalil yang langsung menyentuh kepada akar permasalahan. Adapun dalil al-ijmaliyah, dalil global, artinya adalah al-qawaid al-amah, kaidah umum, ya, kaidah umum yang dengan kaidah itu seseorang bisa menyimpulkan hukum dari dalil terperinci tadi, ya, dengan kesimpulan yang benar. Contoh, dalil al-ijmaliyah, al-amru yaktadi al-wujub, perintah berkonsekuensi kewajiban. Perintah berkonsekuensi kewajiban. Ini dalil umum namanya, dalil ijmaliyah, dan ini dibahas di usul fikih. Ya. Contoh dalil al-ijmaliyah, tadi saya sebutkan apa? Al-qawaid al-amah, kaidah umum. Yang dengan kaidah itu orang akan mampu memahami dalil-dalil tafsiliyah, baik dari Al-Qur'an ataupun hadis. Sehingga ketika dia mendapati ada ayat yang memerintahkan atau hadis yang memerintahkan, maka dia akan langsung berpikir bahwa ini wajib. Dari mana dia tahu? Karena dia belajar dalil-dalil ijmaliyah atau qawaid amah yang dibahas di dalam usul fiqh. Baik, ini pengertian fikih jamaah. Kemudian fi sittatun wa salasuna kitaban. Dalam pembahasan fikih ini ada 36 kitab. Sebelumnya, dari 36 kitab ini, kata para ulama, seperti diterangkan oleh Syekh Nur bin Sya'lan dalam syarah beliau, beliau menyatakan bahwa fikih itu terklasifikasikan menjadi 4. Fikih terklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, fiqhul ibadat, fikih ibadah. Yang pertama apa? Fikih ibadah. Kemudian yang kedua, iya, kalau kita urutkan di sini, yang kedua fiqhul al-muamalat, fikih tentang muamalah. Yang kedua, fikih tentang muamalah. Yang ketiga, fikih atau fiqhul usrah, fiqhul al-usrah, atau dalam bahasa yang lainnya fiqhul munakahat, fikih tentang pernikahan, fikih tentang pernikahan atau fikih keluarga. Iya. Kemudian yang terakhir, fiqhul janayat, fiqhul al-janayat, fikih tentang janayah atau fikul janayat wal aqdiyat, fikih tentang peradilan dan kriminalitas dalam Islam. Fikih tentang peradilan dan kriminalitas dalam Islam. Baik. Jadi 36 kitab di dalam kitab Bidayatul Mutafaqih atau kitab fikih secara umum terbagi menjadi 4 klasifikasi. Baik. Saya mengatakan fi sittatun wa salasuna kitaban. Dalam kitab ini atau pembahasan fikih ini ada 36 kitab. Jamaah sekalian, kitab kok ning jero kitab?
Ini namanya kitab Bidayatul Mutafaqih. Tapi di sini ada Kitabut Thaharah. Antum bisa lihat itu di PDF-nya, ya kan? Kitabut Thaharah, Kitabul Janaiz. Jadi jamaah, kitab itu pembahasan yang lebih luas. Pembahasan yang lebih luas, ya. Jadi ada suatu kitab, misalkan kitab akidah atau kitab fikih. Biasanya kitab fikih, ya. Kitab fikih, ya, ini disebutkan di bawahnya kitab, misalnya Kitabut Thaharah. Kemudian nanti Kitabus Shalah. Nah, kitab ini pembahasan yang lebih luas. Nanti di bawah kitab ada bab. Nanti dikatakan Kitabut Thaharah, pada Kitabut Thaharah ini ada sekian bab. Ya. Nah, nanti terkadang ada pasal. Di bawah bab kalau diperlukan ada pasal. Paham ya? Kitab, di bawahnya bab, kemudian di bawahnya apa? Pasal. Baik, 36. Apa aja? Pertama, Kitabut Thaharah. Yang ada PDF-nya itu sudah saya terjemahkan, cuman memang belum begitu lengkap karena saya ngejar waktu. Kitabus Shalah, Kitabul Janaiz, Kitabuz Zakat. Yang kelima, Kitabus Siyam. Yang keenam, Kitabul I'tikaf. Yang ketujuh, Kitabul Hajj. Yang kedelapan, Kitabul Jihad. Ini masuk klasifikasi pertama, Fiqhu al-Ibadat. Fikih ibadah. Jadi fikih ibadah itu pembahasannya thaharah, salat, kemudian apa? Tentang jenazah, kemudian Kitabuz Zakat tentang zakat, kemudian tentang haji, kemudian tentang i'tikaf, apa? Puasa seulang, i'tikaf, kemudian haji, kemudian jihad. 8. Kitabul Ibadah atau Fiqhul Ibadah. Kira-kira jamaah kita yang ada di sini, yang ngaji di sini, sudah pernah khatam belum kitab apa Fiqhul Ibadat? Semua loh. Belum ya? Oke. Yang kedua sekarang, Fiqhu al-Muamalat. Klasifikasi yang kedua atau kategori kedua, fikih tentang muamalat. Coba kita lihat dari mulai Kitabul Bai' nomor 9. Ya. Kemudian kitab Al-Hajar. Kitabul Hajar ini terkait dengan apa itu namanya, semacam pemboikotan dari orang yang muflis, orang yang bangkrut. Jadi dihalangi pemanfaatan harta dia oleh seorang hakim karena dia sudah bangkrut, utangnya banyak. Kitabul Hajar. Kemudian Kitabus Syarikah, tentang persyarikatan, kerjasama ekonomi. Kemudian Kitabul Ariyah, saya nggak perlu terjemahkan ya, di PDF antum sudah ada. Kemudian Kitabul Ghasab. Kemudian Kitabul Waqaf, Kitabul Wasaya, Kitabul Faraid, Kitabul Itq. Sampai situ masuk Fiqhul Muamalat. Karena ini terkait interaksi antara seseorang dengan orang yang lainnya. Kitabul Muamalat, Fiqhul Muamalat, sudah pernah ada yang khatam sampai sini? Belum. Oke, lanjut lagi. Selanjutnya yang ketiga, Fiqhu Al-Munakahat, fikih pernikahan atau Fiqhul Usrah, fikih keluarga. Yang pertama, Kitabun Nikah. Yang kedua, Kitabus Shadaq. Kitabus Shadaq tentang mahar. Kemudian Kitabul Khulu'. Kitabul Khulu' itu gugat cerai. Hanya ada ketentuan-ketentuannya. Ya. Kemudian Kitabut Talaq, tentang talak. Ada perbedaan antara talak dengan khulu'. Walaupun khulu' diterjemahkan gugatan cerai, tapi hukumnya berbeda. Kemudian Kitabul Ilah. Ya, Kitabul Ilah ini orang bersumpah tidak mau menggauli istrinya. Kemudian yang ke-23 Kitabuz Zihar. Yang ke-24 Kitabul Li'an. Kemudian yang ke-25 Kitabul Iddah. Yang ke-26 Kitabul Radha. Yang ke-27 Kitabun Nafaqah, tentang nafakat, tentang nafkah. Itu masuk dalam Fiqhul Usra. Ya. Kemudian Kitabul Janayat, ini masuk pada paruh yang keempat. Kategori yang keempat dari pembahasan fikih. Kitabul Janayat. Ya, sebelumnya saya tanya lagi, Kitabun Nikah, jangan-jangan malah pada khatam. Ya. Belum? Ya paling tahu nikah sunnah gitu ya, yang penting bisa ngelakoni. Kemudian yang ke-28 nih, paruh yang keempat, Kitabul Janayat. Kitab yang membahas tentang janayat, kriminalitas dalam Islam. Ya. Apa itu kriminal dalam Islam? Kemudian Kitabud Diyat, kitab tentang diyat. Diyat itu denda-denda dalam Islam. Karena dia melakukan sesuatu.
perbuatan kriminal. Yang ke-30 kitabul hudud. Hukum-hukum yang ditentukan dalam Islam. Potong tangan, kemudian cambuk dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya masuk kitabul ad'imah. Ya, kitab al-ad'imah. Kemudian kitabus sayd waz zabai, kitabul aiman tentang sumpah, kitabul qadha, kitabul syahadat, kitabul iqrar. 36 jamaah. Kalau antum tanya butuh berapa tahun belajarnya, antum siap-siap jangan bosan belajar ini dan datang terus 3 tahun insya Allah. Belum selesai. Karena saya di Kalimantan juga belum selesai. Asalkan kita nggak terlalu melebar kemana-mana. Intinya kita fokus, kita nggak terlalu melebar kemana-mana. Jadi ini jamaah fikih. Kira-kira kalau buku akidah itu cepat. Paling matan akidah itu tipis. Ini lumayan segini. Ya, tapi insya Allah jamaah sekalian kita kerjasama bareng-bareng. Insya Allah setiap materi di majelis kita ini saya usahakan untuk menerjemah. Antum kalau beli kitab terjemahannya ini tidak dijual bebas. Ada orang yang terjemah itu 3 jilid 145. Ya, 3 jilid 145. Nah, tapi antum nanti setiap pengajian di sini insya Allah antum saya kasih gratis PDF-nya. Ya, misalkan nanti saya terjemahkan per kitab. Ini saya sudah selesai kitab Thaharah. Ya, nanti kalau misalkan sudah selesai kitab Thaharah, nanti saya terjemah lagi, saya kasihkan lagi ke antum bentuk PDF kitab Shalah. Terus. Jadi antum cuman nanti ngeprint, kalau nggak mau ngeprint ya karena udah ada terjemahannya, yang penting antum bawa HP ya, kemudian dilihat di situ. Oke, nah, jadi kita kerjasama. Saya mempersiapkan dari rumah, menyampaikan di sini. Ya, antum kalau misalkan mau ngeprint ya monggo, kalau mau difasilitasi dari panitia monggo, mau lihat di PDF monggo, kemudian bawa catatan. Ya, ini sangat penting sekali jemaah, bawa catatan. Ya, jangan sampai kita pakai metodenya Ibnu Taimiyah tapi hasilnya nggak kayak Ibnu Taimiyah. Ya, metodenya Ibnu Taimiyah itu kalau ada orang nulis, pernah dicek sama seorang ulama, ditulis satu papan tulis penuh, kemudian dihapus sama ulama itu. Ya, lalu Ibnu Taimiyah disuruh, coba kamu tulis lagi seperti yang saya tulis, ditulis persis semua. Wah, Ibnu Taimiyah seperti itu. Ya, atau misalkan ada Rukutni, saya pernah cerita kan, ada Rukutni. Ya, jadi jangan kita metodenya kayak mereka, tapi hasilnya beda. Ada Rukutni ketika disampaikan hadis 14 hadis, beliau menulis pelajaran yang lainnya. Temannya mengatakan kau nggak boleh meriwayatkan hadis dari syekh kita ini. Tapi ada Rukutni mengatakan pemahamanku terhadap imla laisa kafahmik, tidak seperti pemahamanmu. Lalu dicek, betul ada Rukutni bisa menyebutkan 14 hadis yang disampaikan oleh syekh, berikut nama-nama perawinya. Ya, luar biasa. Nah, kadang kita banyak kajian-kajian itu pakai metodenya ada Rukutni. Ya, jadi tidak mencatat tulisannya atau gurunya ya, yang disampaikan gurunya, tapi hasilnya beda ya. Kalau ada Rukutni langsung bisa, karena memang dulu sama sekarang beda. Dhobatnya dhobat sonder kuat sekali. Ya, makanya jamaah sekalian, besar harapan kami, walaupun ada rekamannya, antum bisa mencatat. Tapi kalau misalkan pun ketinggal catatannya, ya alhamdulillah kan ada rekamannya. Baik, kita lanjutkan. Awalan masuk saja kitab Thaharah, kitab At-Thaharah. Baru kitab yang pertama. Coba disebutkan apa di situ? Wa fihi 11 baban. Dalam bab ini atau dalam kitab ini atau pada kitab Thaharah ini ada berapa? 11 bab. Ada 11 bab. Saya sudah sampaikan tadi, ada kitab, di bawahnya bab. Yang pertama babul miyah. Yang kedua babul aniyah. Yang ketiga bab qadha'il hajati. Yang keempat babus siwak. Yang kelima babul wudu. Yang keenam babul masih alal khuffain. Yang ketujuh babu nawaqidil wudu. Yang kedelapan babul ghusli. Yang kesembilan babu tayammumi. Yang kesepuluh babu izalatin najasati. Yang ke-11 babul haid. Jadi kalau ditanya Thaharah ada berapa bab? 11 bab. Yang pertama babul miyah. Berikutnya, qala al-muallif rahimahu hafizahullah, babul miyahi, bab air-air. Miyah jamak dari ma, artinya air. Wa fihi dhabitun wahidun.
Pada pembahasan ini atau pada bab ini, dhabitun wahidun, ada satu ketentuan. Ada satu ketentuan, dhabit. Dhabit bisa diterjemahkan kaidah, bisa diterjemahkan ketentuan. Cuman perbedaan antara dhabit dengan kaidah, kalau kaidah itu mencakup semua pembahasan. Kalau kaidah mencakup apa? Semua pembahasan. Iya. Tapi kalau dhabit dia hanya mencakup pembahasan tertentu saja. Iya. Kalau kaidah contohnya misalkan kaidah al-dharar yuzal misalnya. Hal-hal yang sifatnya membahayakan harus dihilangkan. Itu masuk di dalam kaidah ini semua pembahasan. Ya, semua pembahasan. Tidak cuman dalam satu pembahasan saja. Tidak hanya pembahasan toharo atau solat atau apa, tidak. Termasuk juga kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Ya, sesuatu yang meyakinkan tidak bisa dihilangkan karena sesuatu yang meragukan. Misalkan dia yakin terhadap sesuatu, tapi dia ragu, ya, apakah sudah berubah sesuatu tersebut? Ya, maka keraguannya itu tidak bisa menghilangkan keyakinannya. Ya, di antara contoh biasa digunakan oleh para ulama, misalkan seseorang dia yakin dia bersuci, tapi dia ragu sudah batal atau belum. Keraguan ini tidak bisa menggeser, ya, status dia yang apa? Yang suci. Dan ini mengenai semua pembahasan, namanya kaidah. Kalau dhabit itu hanya mencakup pembahasan tertentu saja. Baik, wa fi dhabitun wahidun. Dalam bab ini, bab al-miyah, ada satu ketetapan, ada satu ketentuan. yakni aqsamul miyahi salasatun. Ketentuan tersebut terkait dengan pembahasan ini atau bab ini, bab air. Aqsamul miyahi salasatun. Pembagian air ada 3. Pembagian air ada 3. Yang pertama, tahurun. Tahurun. Tahur artinya suci dan mensucikan. Tahur artinya suci dan mensucikan. Wa huwa al-baqi ala khilqatihi. Dan air yang suci dan mensucikan itu adalah air yang masih tetap sesuai dengan awal penciptaannya. Air yang masih tetap sesuai apa? Awal penciptaannya. Baik, nanti saya terangkan insyaallah. Kemudian yang kedua, tahirun. Air yang suci. Wa huwa alladhi khalatahu tahirun. yakni air yang dicampuri oleh benda suci. Air yang dicampuri oleh benda suci. Fa akhrajahu an itlaqihi. Lalu campuran tersebut mengeluarkan air, lalu campuran tersebut mengeluarkan air an itlaqihi, dari kemutlakannya, dari kemutlakannya. Baik, kemudian yang ketiga, najisun, air yang najis. Wa huwa alladhi khalatathu najasatun, yakni air yang dicampuri oleh benda najis. Faghayyarat ahada awsafihi, lalu merubah salah satu dari sifat-sifatnya. Lalu merubah salah satu dari sifat-sifatnya. Baik jamaah sekalian, pertama air tahur. Pertama air tahur. Ya, kalau pertemuan depan sudah pada siap PDF-nya, kursinya satu lagi ya Mas ya. Ya, satu yang baca. Ya, makanya yang belajar nahwu mungkin satu baca, nanti terjemahan ya biar gak lama. Nanti baca terjemahan langsung nanti kita jelaskan. Ya, kayak di Kaliwungu saya gitu, harus ada yang baca, baru setelah itu kita terjemahkan. Dan kayak di Saudi. Di Saudi kan gitu. Di Saudi kami. Baik, air yang tahur, suci dan mensucikan. Allah Azza wa Jalla menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura." Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura.
Dan kami turunkan dari langit ma'an tahura, air yang tahur. Ya, kami turunkan dari langit air yang apa? Yang tahur. Tahur adalah suci dan mensucikan. Artinya suci pada zatnya dan bisa dipakai untuk bersuci. Iya. Ya, sebelum saya lanjutkan ada yang kelupaan tentang kitab Thaharah. Makna Thaharah. Thaharah itu apa? Thaharah itu secara bahasa an-nadhafah wan nazahah. Ya. An-nadhafah wan nazahah, kebersihan dan kesucian. Secara bahasa mana Thaharah itu? Kebersihan dan kesucian. Adapun secara istilah raf'ul hadath wa ma fi ma'nahu, secara istilah mengangkat hadas atau yang semakna dengan mengangkat hadas. Mengangkat hadas atau yang semakna dengan mengangkat hadas. Wa zawalul khabath, wa zawalu al-khabath, dan menghilangkan khabath. Ya. Au zawalu hukmi dzalik, atau menghilangkan hukum khabath, atau menghilangkan hukum khabath. Ya. Raf'ul hadath, mengangkat hadath. Hadath itu apa jemaah? Hadath itu adalah wasfun qa'imun fil badani yamna'u minas salati wa ghairihi wa ghairiha minal ibadat allati tushtaratu fiha at-tahara. Ya. Hadath adalah satu sifat yang ada pada badan, satu sifat yang ada pada badan yang menghalangi dari salat, yang menghalangi dari sholat dan yang semacamnya, berupa ibadah-ibadah yang dipersyaratkan tohara, berupa ibadah-ibadah yang dipersyaratkan tohara. Maka hadat itu sesuatu yang sifatnya abstrak, tidak terlihat. Makanya orang berhadas sama tidak berhadas nggak ada bedanya, karena itu mujarradul wasf, cuman sifat saja, suatu hal yang abstrak pada diri seseorang. Ya. Itu terjadi ketika seseorang melakukan pembatal wudu atau pembatal mandi. Ya, misalkan kencing kan pembatal wudu, berarti dia berhadas. Kemudian yang membatalkan mandi seseorang contohnya apa itu namanya? Berjima, ya. Nah, itu juga hadat. Kemudian jamaah sekalian, wa ma fi ma'nahu, dan yang semakna dengan menghilangkan hadat, yang semakna dengan mengangkat hadat. Kata para ulama terkait pengertian semakna dengan mengangkat hadat, terkadang aktivitas toharoh itu bukan untuk menghilangkan atau bukan untuk mengangkat hadat dari dirinya. Kalau seseorang itu dia dalam keadaan kentut kemudian wudu, ini menghilangkan hadas apa tidak? Menghilangkan hadas apa tidak? Kentut kemudian dia berwudu, menghilangkan hadas apa tidak? Menghilangkan hadas. Ya, wudu bagian dari tohara, ya. Fungsinya menghilangkan hadas atau mengangkat hadas. Tapi di sana aktivitas wudu itu tidak untuk mengangkat hadas. Ya, tidak untuk mengangkat hadas. Karena memang dia tidak berhadas atau hadas tidak bisa diangkat olehnya. Ya. Kalau dia tidak berhadas, contohnya sudah berwudu, tidak batal, mau sholat wudu lagi. Dan ini mustahab, sunnah. Seseorang memperbaharui wudunya setiap mau sholat. Ya. Berarti wudu yang dia lakukan ini bukan untuk mengangkat hadas, dia tidak
tidak berhadat. Tapi tetap dikatakan tohara. Maka pengertiannya raf'ul hadat wa ma fi ma'nahu. Mengangkat hadat atau mengangkat apa yang semakna dengan hadat. Atau hadat itu memang tidak bisa dihilangkan. Dia berhadas dan tidak bisa dihilangkan. Ya. Cuman dia diperintahkan untuk berwudu. Contohnya apa? Orang yang salasul baul, kencingnya terus-menerus keluar. Ya. Ini dia tidak bisa dihilangkan karena keluar terus, ya kan? Atau seorang wanita yang apa? Istihadhah. Itu ada pembahasan insyaallah. Wanita yang istihadhah. Ya, dia diwajibkan untuk berwudu setiap mau salat. Ya. Tapi apakah ini mengangkat hadas dia? Jawabannya tidak mengangkat hadas dia. Karena kenyataannya dia keluar terus. Maka di antara pengertian dari tohara raf'ul hadat wa ma fi ma'nahu. Ya. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian wa zawalul khabath. Dan menghilangkan khabath. Khabath adalah najis. Khabath adalah najis. Jadi tohara ini menghilangkan najis. Najis itu sesuatu yang ada bentuknya. Sesuatu yang ada bentuknya. Ya. Au zawalu hukmi dzalik, atau menghilangkan hukum dari najis. Ya. Najisnya nggak bisa hilang, yang hilang hukumnya. Ya, contohnya nanti ada pembahasan istijmar. Ada istinja, ada istijmar. Istinja itu berbersih setelah buang hajat. Mohon maaf, ketika dia pakai air, hilang nggak najisnya? Hilang kan? Tapi kalau istijmar, dia menggunakan batu, apakah 100% kotorannya hilang? Tidak. Tapi dihukumi najisnya sudah hilang. Maka pengertian ulama wa izalatu hukmi dzalik. Jelas sampai sini? Baik. Oke, selanjutnya ini pengertian tohar. Saya lanjutkan. Tadi masalah babul miyah. Air suci dan mensucikan jamaah. Penulis mengatakan wa huwal baqi ala khilqatihi. Air yang suci mensucikan itu adalah air yang al-baqi ala khilqatihi, yang masih tetap sesuai awal penciptaannya. Jadi air yang masih tetap sesuai dengan awal penciptaannya, tidak berubah dengan perubahan yang itu merupakan campur tangan manusia. Ya, contohnya misalkan, tapi perlu saya garis bawah ya, air yang tetap sesuai dengan awal penciptaannya, yang merupakan atau air yang merupakan air yang turun dari langit, saya ulang, air yang masih tetap sesuai dengan awal penciptaannya, yakni air yang turun dari langit atau muncul dari tanah. Agar orang nggak berpikir, oh berarti air degan tuh suci dan mensucikan, ini masih ori ini, sesuai dengan awal dia diciptakan, ya kayak gitu ya. Enggak, tapi ini air yang muncul dari tanah atau yang turun dari langit. Air yang muncul dari tanah ataupun yang turun dari langit, sepanjang dia masih tetap sesuai dengan awal penciptaannya, maka namanya tahir mutahhir. Ya, atau air tahur, air yang suci dan mensucikan. Ya. Terkecuali kalau dia berubah, tapi perubahannya karena lamanya dia. Ya, contohnya misalkan air tersebut terlalu lama di sebuah sumur, kemudian baunya berubah. Ya, atau warnanya berubah karena ada lumut. Ya, ini gak ngaruh. Dia tetap suci dan mensucikan. Kemudian yang kedua, air tahir. Air tahir adalah air yang suci tapi tidak mensucikan. Apa kaidah atau dhabit atau ketentuan air yang tahir? Disebutkan ma khalatahu tahirun, air yang kemasukan benda suci, fa akhrajahu an itlaqihi, lalu mengeluarkan air tersebut dari kemutlakannya, air yang tahir. Ya, kalau ini air yang ada di air mineral ini suci dan mensucikan. Ya. Kapan dia menjadi tahir? Suci saja tidak bisa mensucikan, ini tidak bisa dipakai untuk raf'ul hadat, menghilangkan hadat. Ya. Manakala dia kecampur dengan campuran yang suci. Contoh,
kecampur dengan teh. Teh suci apa enggak? Nah, kemudian mengeluarkan dari kemutlakannya. Maksudnya air ini sudah tidak disebut air lagi. Ya, sudah dikasih embel-embel benda yang mencampuri. Kemasukan teh sudah jadi air teh. Kemasukan kopi sudah jadi air kopi. Coba kalau misalkan kita ke warung, coba ada orang ngasih teh, apa kita mengatakan air? Enggak, kita pasti mengatakannya apa? Teh. Pun kita pesan gak ada. Ya, atau Mas, Mbak, minumnya air teh, enggak ada. Ya, air teh plus es, enggak ada. Coba mengatakan teh ini terus teh. Jadi kalau dia kemasukan benda suci kemudian merubah mengeluarkan dari kemutlakan yang sudah tidak disebut air lagi, berarti dia sudah tidak bisa dipakai untuk berwudu. Ya. Nah, Syekh Nur bin Sya'lan hafizahullah taala beliau menyebutkan air yang tahir dia kemasukan benda suci, ya, dan merubah 3 sifat air sekaligus. Ya, merubah 3 sifat air sekaligus. Baunya, rasanya, kemudian warnanya. Bau, rasa, warna, 3-tiganya ini berubah, ya, maka berarti sudah keluar dari kemutlakannya. Jelas sampai sini? Baik. Nah, seandainya yang berubah satu, warnanya saja, atau yang berubah rasanya saja, atau yang berubah baunya saja, apakah air yang suci mensucikan tadi berubah menjadi air suci karena kemasukan benda yang suci? Jawabannya, kalau perubahannya itu banyak walaupun satu, maka dia berubah menjadi tahir. Ya. Tapi kalau tidak banyak, maka dia masih tetap suci dan mensucikan. Jelas sampai sini? Ya. Kalau misalkan sedikit tapi 3-tiganya sekaligus berubah, maka jadi air suci. Ya. Kalau sedikit tapi cuma satu saja yang berubah, masih tahir atau tahur? Tahur, ya. Tahur. Jadi bedakan antara tahir dengan tahur. Ya. Kemudian kalau berubah 3-tiganya baru, walaupun sedikit, dia berubah jadi tahir. Kalau satu yang berubah tapi banyak, ya, tahir. Sehingga kita bisa memandang bahwa ini bukan air lagi. Contoh jamaah, antum kalau misalkan mandi, ya, di bak mandi kadang pakai sabun, sabunnya kadang nyemplung ke bak mandi. Bolehkah kita wudhu di situ? Boleh. Kenapa? Karena sabun, walaupun sabun yang suci itu dia masuk ke situ, tapi tidak menjadikan air tersebut keluar dari kemutlakannya. Ditandai perubahannya perubahan yang sedikit pada sebagian warnanya. Bahkan kadang warnanya berubah tapi baunya enggak, ya kan? Ya, warnanya berubah, baunya, tapi rasanya, pokoknya kalau misalkan 3-tiganya ini berubah walaupun sedikit, berubah jadi air yang tahir. Wallahu a'lam. Jelas? Baik, selanjutnya. Air yang ketiga, air najis. Air najis adalah air yang khalatathu najasatun faghayyarat ahada awsafihi launan aw rihan aw ta'man. Ya. Air yang suci dan mensucikan kemudian kemasukan benda najis. Lalu benda najis tersebut merubah salah satu dari 3 sifat, entah warna, bau atau rasa. Dirubah. Ya. Maka jamaah sekalian, air tersebut menjadi air najis dengan catatan berubah salah satu dari 3 sifat. Salah satu saja. Kalau dia najis, kalau dia kemasukan najis, berubah menjadi air najis. Kemudian jamaah sekalian, kalau tidak berubah, ya ini nanti aja lah, enggak usah. Nanti kalau ada pertanyaan saja. Baik, selanjutnya. Penulis berkata, Al-babu tsani, bab yang kedua, babul aniyah. Bab tentang aniyah, bejana-bejana.
Wa fihi khamsatu dhawabit. Pada bab ini ada 5 ketentuan. Pada bab ini ada 5 ketentuan. Al-dhabitul awwalu, ketentuan pertama, yubahu isti'malu kullil aniyati illa az-zahab wal fidda. Diperbolehkan untuk memanfaatkan, diperbolehkan untuk menggunakan semua bejana. Bejana itu wadah air. Illa az-zahab wal fidda, kecuali bejana dari emas dan perak. Ya, berarti di sini semua wadah itu boleh kita manfaatkan kecuali wadah yang berasal dari bejana dan perak. Ya. Kemudian selanjutnya yang kedua, al-dhabitus tsani, ketentuan yang kedua. Aniyatul kuffari tahiratun ma lam yu'lam annahum yastakhdimunaha fi najasatin. Bejana orang-orang kafir hukumnya suci. Ya, wadah yang dipakai orang-orang kafir hukumnya suci. Ma lam yu'lam annahum yastakhdimunaha fi najasatin. Selama tidak diketahui mereka menggunakannya untuk mewadahi sesuatu yang najis. Ya. Selama tidak diketahui mereka mempergunakannya untuk mewadahi sesuatu yang najis. Ya, berarti di sini bejana orang kafir itu suci ya. Selama kita tidak tahu bahwa mereka menggunakan untuk hal yang najis. Hukum asalnya suci. Kalau tahu baru nggak boleh. Makanya sebagian ulama menjelaskan seperti dalam syarah kitab ini bahwa keadaan bejana orang kafir itu ada 3. Yang pertama, kita ya tahu bahwa mereka tidak menggunakannya untuk mewadahi sesuatu yang najis. Ya. Kemudian kalau ini jelas berarti boleh. Ya, jelas boleh. Yang kedua, saya ulang, apabila kita mengetahui bahwasanya mereka tidak menggunakannya untuk mewadahi hal yang najis, boleh menggunakannya tanpa dicuci dulu. Ya. Idza alimna annahum la yastakhdimuna an-najasati jaza istikhdamu aniyatihim bila ghuslin. Ya, apabila kita mengetahui bahwasanya mereka tidak menggunakannya pada perkara yang najis, boleh menggunakannya ya tanpa dicuci dahulu. Kemudian idza alimna annahum yastakhdimuna an-najasat, kalau kita mengetahui mereka menggunakan untuk hal yang najis, boleh menggunakannya saat ada kebutuhan, ya. Boleh menggunakannya saat ada kebutuhan dan terlebih dahulu dicuci. Kemudian yang ketiga dikatakan oleh Syekh di sini, idza waqa'a fi qalbika syak annahum yastakhdimuna najasat falam tatabayyan. Kalau kita ragu mereka menggunakan untuk hal yang najis tapi belum jelas mereka menggunakan apa enggak untuk yang najis, tapi kita ragu gitu loh. Ya. Maka kalau seperti ini kita ihtiyat alias hati-hati, kita cuci terlebih dahulu. Ya, kita cuci terlebih dahulu sebelum menggunakannya. Ya, jadi misalkan kok tetangga kita bukan kebetulan tetangga kita non muslim. Ya, kemudian kita butuh wadah dia. Ya, untuk masak sesuatu misalkan. Atau semakna dengan wadah seperti misalkan bakaran sate. Ya. Lagi kita membakar sate, kita nggak punya, tetangga kita non muslim punya. Ya. Terus kita tahu bahwa wadah tersebut itu tidak dipakai untuk membakar atau menempatkan sesuatu najis. Orang muslim kadang makan babi, kadang makan anjing kan. Nah, kalau kita tahu itu tidak dipakai untuk itu, maka pakai saja. Ya, tanpa dicuci dahulu. Kalau kita mengetahui bahwasanya mereka menggunakan untuk hal yang najis, kita boleh menggunakan dengan catatan ada hajat.
Ada kebutuhan. Kalau yang lain punya, pinjam yang lain. Tapi kalau yang lain nggak ada yang punya, pinjam sama dia, tidak masalah. Tapi kita cuci dulu. Yang ketiga, ya kita ragu dia pakai untuk yang najis apa tidak. Cuman tidak jelas bagi kita. Tidak jelas bagi kita mana yang benarnya. Tapi ada keraguan. Maka kita berhati-hati, kita cuci terlebih dahulu sebelum kita menggunakannya. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian, azmul maitati wa qarnuha wa zufruha wa hafiruha wa sya'ruha wa sufuha wa rishuha tahirun. Di situ diterjemahkan apa? Tulang mayit, tulang bangkai, kemudian tanduknya, kemudian kukunya, kemudian apa? Kuku juga. Kuku tapi untuk jenis kuda, ya berarti kan ya kukunya beda sendiri. Kemudian selanjutnya masya'ruha, rambutnya, wasufuha, rambut juga tapi untuk apa? Domba, ya kan? Warishuha, apa rish? Bulu untuk jenis burung, ya. Jadi ini beda-beda. Azmul maitati, tulang bangkai. Ya, demikian pula tanduknya. Demikian pula kukunya, kuku bangkai. Kemudian wahafiruha, hafirnya. Hafir ini kuku tapi kuku untuk jenis kuda. Ya, kukunya ya kuda, kemudian semakna dengan kuda, yang kukunya bentuknya kayak gitu. Kemudian wasya'ruha, rambutnya, wasufuha, rambut juga tapi ini rambut untuk domba. Warishuha, kalau rish itu rambut atau bulu tapi untuk apa? Untuk burung. Ini tahir, suci. Ya, bangkai. Bangkai itu apa jemaah? Ya, bangkai itu segala binatang ya yang mati. Saya ulang, bangkai itu kalau dia binatang yang boleh dimakan, kalau dia binatang yang boleh dimakan, maka dia adalah binatang yang mati tanpa disembelih dengan benar. Kalau dia binatang yang boleh dimakan, maka dia adalah binatang yang mati tanpa disembelih dengan cara yang benar. Misalkan kuda, ya kuda kemudian dijatuhkan dari atas, dia mati, berarti itu bangkai. Ya. Kalau dia binatang yang tidak boleh dimakan, mati dalam keadaan apapun, namanya bangkai. Babi boleh dimakan apa tidak? Tidak. Ketika disembelih dengan cara yang syar'i, bangkai atau bukan? Bangkai. Maka bangkai itu seperti itu. Nah, di sini dikatakan bahwa tulang bangkai, kemudian kornnya, tanduknya dan seterusnya tadi adalah suci. Ya. Kemudian al-dhabitur rabi', ketentuan yang keempat. Jami'u juludil maitat tadhuru bittibagi illa al-kalba wal khinzir. Semua kulit bangkai menjadi suci dengan cara disamak kecuali anjing dan babi. Ya. Disamak itu apa? Disamak itu dikeringkan. Ya, jadi begini jemaah. Sebagian ulama menjelaskan binatang yang mati, kenapa binatang itu ketika mati tanpa disembelih dia dikatakan bangkai? Ya, dikatakan bangkai dan dia itu najis. Karena begini, binatang itu ketika dia disembelih, ya, semua anggota tubuhnya suci kecuali satu, darahnya. Ya. Makanya daman masfuhan, darah yang mengalir itu najis. Ya. Ketika dia darahnya disembelih, karena darah yang muncrat itu namanya daman masfuhan, darah yang najis itu. Ya. Nah, ketika dia mati tanpa disembelih, berarti darahnya kemana? Berada di tubuh. Ya. Makanya bangkai ini jamaah dia najis. Ya, pada bagian tubuh yang tidak bisa terpisahkan dengan darah. Daging nggak bisa terpisahkan dengan darah, berarti dagingnya najis. Ya,
Ada bagian yang tidak tersentuh sama sekali dengan darah. Apa contohnya? Kuku. Tersentuh dengan darah apa enggak kuku? Tidak. Kemudian apa itu namanya? Rambut. Tidak. Makanya tadi disebutkan apa? Kukunya, kemudian itu suci. Kemudian ada bagian yang dia bersentuh dengan darah tapi bisa dilepaskan atau bisa dibersihkan. Apa itu? Kulit. Makanya di sini semua kulit bangkai ketika dia disamak, ini dikeringkan, disucikan dari rutobat, ya, apa itu namanya, basahan darah, maka dia menjadi suci. Karena faktor yang menyebabkan dia tidak suci adalah apa? Darah yang mengendap pada tubuhnya saat dia mati. Jelas sampai sini? Oke, baik, selanjutnya. Ilal kalba wal khinzir, kecuali anjing dan babi. yakni kecuali kulit anjing dan babi. Kalau kulit anjing dan babi ini nggak bisa disucikan. Mau disamak, ya misalnya disamak biasanya pakai daun-daun tertentu atau pakai milah, ya pakai garam. Ini kalau babi nggak bisa, tetap nggak bisa suci dia. Kemudian selanjutnya jamaah, al-zabitul khamis, ketentuan yang kelima. Yusannu taqtiyatul aniyah wa ika'u al-asqiya wa ighlaqul abwab wa dhikru ismillahi alaiha indan naumi. Disunahkan untuk menutup bejana. Demikian pula mengikat al-asqiya. Al-asqiya itu tempat minum. Kalau dulu orang-orang zaman dahulu apa namanya? Girbah apa itu namanya? Jadi tempat kok girbah bukan. Tempat itu tempat minum yang di bagian atasnya ada talinya. Karena musafir jadul itu loh. Ya tergambar ya. Kalau sekarang musafir nggak pakai itu, pakai ini sekarang. Itu namanya asqiyah. Ya, kata Nabi disebutkan di sini disunahkan untuk menutup bejana, kemudian mengikat al-asqiyah tempat wadah minum, wa iglaqul abwab dan menutup pintu, wa dzikru ismillahi 'alaiha dan menyebutkan nama Allah 'alaiha, yakni saat melakukan tiga hal di atas. Jadi saat menutup bejana wadah air ya baca bismillah. Kemudian saat itu mengikat itu wadah air baca bismillah. Saat menutup pintu baca bismillah. Indan naum, ketika mau tidur. Jadi sunahnya ketika mau tidur jangan sampai ada galon yang terbuka. Ya, jangan sampai ada pintu yang terbuka. Ya, kalau pintu yang terbuka nanti bisa masuk maling. Kan gitu. Kalau misalkan nanti ada bejana yang terbuka nanti bisa masuk najis. Tapi yang lebih daripada itu, ya, jamaah sekalian, disebutkan oleh Syekh Nur bin Sya'lan hafizahullah taala di sini alasan, ya, di antaranya atau alasannya disebutkan di sini riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu ya menuturkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ubtul ina, tutuplah bejana-bejana, wa auqiu as-saqa, dan tutuplah tempat-tempat minum, fa inna fis sanah lailatun yanzilu fiha waba la yamuru bi ina'in laysa alaihi qita' aw saqa laysa alaika illa nazala fihi min dzalikal waba. Kata Nabi SAW, karena di satu tahun itu ada satu malam yang mana turun di situ wabah gitu. Dan wabah ini tidak akan melewati satu bejana yang di atasnya ada tutupannya, atau tidak ada satu tempat minum yang sudah yang tidak ditutup, tidak ditali, kecuali dia akan mencrok di situ, akan turun di situ. Jadi nggak tahu harinya kapan, tanggalnya kapan, tapi satu tahun itu ada satu malam yang mana wabah itu turun. Seandainya ada bejana yang tidak tertutup, ada wadah air yang tidak tertutup, maka dia akan masuk di situ wabahnya. Maka kalau misalkan tiba-tiba ada orang sakit, ya tiba-tiba, itu bisa jadi karena hal itu. Kemudian selanjutnya, ingat baca bismillah ya. Jangan cuma nutup pintu kemudian nutup
bejana tok ya, galone ditutup tok, baca bismillah. Selanjutnya bab yang ketiga, bab qada'il hajat, bab tentang buang hajat. Wa fihi salasatu dhawabit. Bab yang ketiga, wa fihi salasatu dhawabit. Pada bab ini ada 3 ketentuan. Al-dhabitul awwalu, ketentuan yang pertama, ma yahrumu, perkara yang diharamkan. Ya, sebenarnya kitab ini enak ya. Dalam pembahasan ini ada sekian, pembahasan ini ada sekian. Ya. Wa fi salasatu dhawabit, dalam pembahasan ini atau dalam bab ini, bab qada'ul hajat, buang hajat, ada 3 ketentuan. Al-dhabitu al-awwalu, ketentuan yang pertama, ma yahrumu sittatun, hal-hal yang diharamkan ada 6. Jadi saat buang hajat yang diharamkan itu ada berapa? Ada 6. Yang pertama, istiqbalul qiblati wastidbaruha bila hailin, menghadap kiblat dan membelakanginya tanpa penghalang. Menghadap kiblat dan membelakanginya tanpa apa? Tanpa penghalang. Ini haram atau makruh? Haram. Yang pertama. Ya. Maka di sini jamaah sekalian, kalau ada penghalang tidak haram. Sehingga para ulama menjelaskan, seandainya seseorang buang hajat di sebuah bangunan, WC misalkan, atau di tempat terbuka yang di situ ada penghalang antara dia dengan kiblat, maka tidak haram. Mohon maaf, contohnya orang buang hajat ya, tapi dia menghadap pohon pisang. Ya. Tapi dia menghadap ke barat, ya, menghadap kiblat. Tapi antara kiblat dengan dia ada pohon pisang, haram apa tidak? Tidak haram. Kenapa? Karena ada penghalang. Sebenarnya dalam setiap pembahasan saya ingin sebutkan dalilnya, ya, tapi khawatir nanti orang rampung-rampung. Yang penting antum paham saja, karena memang ini disarankan oleh para ulama dalam pembahasan fikih seperti di Saudi Arabia. Itu dalam pembahasan fikih pemula kadang tidak disebutkan dalilnya. Ya, tidak disebutkan dalil, tapi pasti ada dalilnya. Ya. Kenapa? Karena memang pemula dalam belajar yang penting dia fahmul masalah, memahami permasalahan yang dibahas. Itu yang pertama. Makanya kadang dari sebagian orang yang agak gimana gitu bilang, mosok sih ngaji sama syekh kok fikih kok nggak disebutin dalilnya gitu kan. Padahal pertama ini dulu. Ya, nanti kalau mau dalil itu ba'da hada, setelah ini. Ya, kenapa? Karena yang penting faham permasalahan terlebih dahulu. Walaupun kadang nanti juga perlu untuk disebutkan dalilnya, karena mengingat waktu ya, mengingat waktu kajian kita, tapi tetap harus diperjuangkan. Yang penting antum faham dasarnya. Saya sebutkan saja agar lebih memperkuat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam suatu hadits, "Idza ataitumul gha'ita fala tastaqbilu qiblata wa la tastadbiruha walakin syariku aw gharibu." Ini dalilnya. Ya, kalau misalkan yang minta dalil. Ya. Kalau kalian ingin buang hajat, maka jangan membelakangi kiblat, jangan pula menghadap kiblat. Ya. Nah, ini ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka menghadap atau membelakangi kiblat adalah haram. Cuman kalau ada penghalang tidak haram. Kenapa? Karena jamaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika beliau kedapatan sedang buang hajat, ya, dan beliau ini buang hajat dalam keadaan membelakangi kiblat, ya, membelakangi kiblat atau menghadap kiblat. Ya. Kemudian juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau pernah suatu ketika buang hajat dan beliau melakukan hal yang sama. Ketika ditanya, bukankah ini dilarang sama Nabi? Umar bin Khattab mengatakan yang dilarang adalah kalau tanpa penghalang, gitu ya. Baik, ini disebutkan riwayatnya di sini. Ya, Ibnu Umar, ya, beliau mengatakan amma idza kana, ini ditegur. Makanya di sini jamaah sekalian, ketika seseorang melihat seorang ahli agama melakukan sesuatu yang berbeda dengan dia, ya, sepantasnya dia bertanya. Jangan suudzon dulu.
Nah, di sini ketika Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau buang hajat ya di tempat yang terbuka dalam keadaan membelakangi atau menghadap kiblat. Ya. Tapi di depan beliau ada tunggangannya. Tunggangannya ditambatkan dulu baru beliau buang hajat. Lalu ada orang yang melihat dan menegur sama Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ditegur. Ya. Disebutkan bukankah kita ini dilarang untuk melakukan hal itu sebagaimana dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma beliau mengatakan nuhina an hadza fil fadha. Kita dilarang dari perbuatan semacam itu kalau di tempat terbuka. Amma idza kana bainaka wa bainal qiblati syai' yasturuka fala ba'sa. Akan tetapi apabila antara dirimu dengan kiblat ada sesuatu yang menghalangimu, maka tidak apa-apa. Karena hadis di mana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam buang hajat membelakangi apa? Kiblat. Maka di sini jamaah sekalian, ketika kita melihat seorang alim atau seorang ahli agama, entah itu ustadz, entah itu siapa, entah apalagi seorang alim ulama melakukan sesuatu yang berbeda dengan apa yang kita pahami, maka jangan kita langsung menyalahkan. Wah, kayak ustadz kok koyo ngono, enggak sesuai dengan sunnah. Padahal ternyata ya beliau punya dasar, beliau punya dasar, dan itu ada mungkin perbedaan pendapat atau apa. Wallahu taala alam bissawab. Kemudian selanjutnya di antara yang diharamkan adalah fi qari'atit thariq, di tengah jalan. Ya, jadi di tengah jalan dilewati oleh manusia dengan kaki-kaki mereka. Ya, di tengah jalan dilewati manusia dengan kaki-kaki mereka. Qari'atut thariq. Zil adalah tempat berteduh. Kemudian wa mawarid an-nas, dan tempat orang mencari air. Maka Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala dalam Syarah Bulughul Maram beliau mengatakan mawarid adalah tempat orang mengambil air, entah itu berupa sungai ataukah itu berupa mata air atau sumur dan semakna dengan itu. Ya, baik, selanjutnya. Jadi yang dimaksudkan dengan tempat berteduh adalah tempat berteduh yang dimanfaatkan. Ya, seperti misalnya orang ngiyup, ya kan? Ya, orang ngiyup di situ buang hajat di situ, yo wis. Makanya kadang kita di halte di sebagian kota wegah, jamaah ya. Nunggu bis ning halte iki wegah. Kenapa? Haltenya pesing. Lah ini juga tidak boleh. Ya, tidak boleh seperti itu. Ini kalau dalam bahasa Asy-Syaukani termasuk perkara yang adat melarang. Walaupun tidak ada dalil secara khusus, tapi adat melarang. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian, dari perkara yang diharamkan saat buang hajat adalah wastu al-kubur, di antara kuburan. Lebih-lebih lagi kalau di atas kuburan. Ya, wastu al-kubur. Ya, kalau kubur itu jamak daripada al-qabr. Ya, jadi banyak kuburan. Di sini ada kuburan, di sini ada kuburan, ya. Di sini ada kuburan. Dia buang hajat di tengah-tengah. Nah, itu nggak boleh. Nggak bolehnya bukan nanti malam ditemui pocong, bukan. Tapi kan memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang, jemaah. Kemudian selanjutnya fil ma'ir raqid, yang keempat, di air yang tergenang. Air yang tergenang seperti misalkan air empang, kemudian air kolam renang, itu tidak boleh. Berarti yang diharamkan pertama apa tadi? Menghadap atau menghadap kiblat tanpa penghalang. Yang kedua, di tengah jalan, tempat berteduh, tempat orang mencari air. Kemudian yang ketiga, area pekuburan. Kemudian yang keempat, di air yang tergenang, air yang menggenang. Ini air yang tidak mengalir. Kemudian yang kelima, fil masjid, di masjid. Kalau kamar mandi masjid boleh, tapi kalau di masjid tidak boleh. Maka mungkin kita perlu mengubah bahasa aja, Bang. Ya, aku tak kencing di masjid bae ini. Kan gitu kan? Ya. Ini pom bensin bae, pom bensin ya. Engko nang masjid bae kan. Ya, mungkin kita bahasanya agak di kamar mandi masjid maksudnya. Walaupun niatannya tidak kencing di masjid ya, tapi pembahasannya mungkin kita perlu rubah. Ya, ini kisahnya kisah Arabi yang kencing di masjid. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu para sahabat ingin menghalaunya,
Kemudian Nabi SAW mengatakan, da'uhu, biarkan saja dia. Lalu dia menyelesaikan hajatnya, lalu dipanggil. Kemudian tempat yang dikencingi itu diguyur sama air. Dan Nabi SAW mengatakan, inna hadhil masajid la taslul li syai'in min hadhihi al-qadar, innama huwa li dzikrillah wa shalah wa qiraati al-Qur'an. Atau kama qala Nabi SAW. Kata Nabi SAW, sesungguhnya masjid-masjid ini tidak pantas untuk dikotori. Ya, karena masjid ini semata-mata untuk sholat, untuk zikir kepada Allah, dan untuk membaca Al-Quran. Maka ini dilarang untuk buang hajat di masjid. Kemudian yang keenam, al-istinja'u birausin au azmin au ta'amin. Di antara yang diharamkan saat buang hajat adalah al-istinja' birausin, berbersih setelah buang hajat dengan raus. Raus itu kotoran binatang. Raus itu kotoran apa? Kotoran binatang. Au azmin, atau tulang. Au ta'amin, atau makanan. Iya. Raus ini, kata Syekh Nur bin Sya'lan hafizahullah, ada dua macam. Ya. Yang pertama, raus yang najis. Kotoran binatang yang najis, yakni kotoran binatang dari binatang yang haram dimakan. Kotoran binatang dari binatang yang haram dimakan. Contohnya apa? Kucing. Nah, kucing najis. Ya, kotorannya maksudnya ya. Kemudian yang kedua, ada kotoran binatang yang tidak najis. Ya. Kalau kotoran binatang yang najis disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalilnya atau alasannya karena kenajisannya. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat buang hajat, beliau meminta dibawakan 3 batu, dibawakan 2 batu dan 1 raus. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan bahwa raus itu riks atau najis. Ini kotoran keledai. Kotoran keledai. Keledai ini keledai yang haram dimakan, maka kotorannya najis. Kemudian jamaah sekalian, kalau kotoran itu binatang, kotoran itu bukan kotoran yang najis, illah atau alasan tidak boleh dipakai untuk istinja karena dia makanan tunggangannya jin. Dia makanan apa? Tunggangannya jin atau binatangnya jin. Binatangnya jin. Jadi jin itu ada binatang-binatangnya. Dan dia makannya apa? Kotoran binatang yang tidak najis. Contohnya apa? Contohnya apa? Yang dagingnya boleh dimakan? Sapi. Itu kotorannya makanan jin. Makanan apa? Binatangnya jin. Kemudian contohnya kambing juga sama. Ya. Au azmin, demikian pula yang tidak boleh dipakai untuk istinja adalah azmin, tulang. Dan disebutkan dalam satu riwayat bahwa tulang ini dilarang karena dia makanan dari makanan jin. Ya, bahkan disebutkan jin itu dia tidak makan tulangnya, itu dia makan dagingnya. Ya, dan dagingnya itu daging yang lebih banyak atau semakin banyak atau menjadi lebih banyak ketika seseorang itu membaca Bismillah. Jadi jenengan kalau makan ayam, perhatian sedikit sama jinnya. Gimana caranya baca Bismillah? Walaupun itu sunnah, tidak wajib, tapi baca Bismillah. Nanti tulangnya itu jadi tulang yang banyak dagingnya itu. Tapi misalkan kalau jenengan nggak baca Bismillah, ya ada dagingnya tapi tidak banyak. Perhatianlah sama jin. Ya, dari sini dalil jamaah sekali kita ketahui jin nggak makan kembang. Ya jin makan kembang. Baru kita makan minyak. Dari sisi dalil ini ya. Baik, selanjutnya wat autoamin atau makanan. Ya. Ulama mengatakan bahwa kalau makanan jin saja diperhatikan, nggak boleh dipakai untuk istinja. Ya. Apalagi makanan orang. Roti misalkan dipakai untuk istinja, berbersih setelah buang hajat. Nggak boleh. Kemudian adzabitus tsani, ketentuan yang kedua dari bab qadaul hajat. Kalau yang pertama diharamkan, antum mungkin perlu untuk menghafal 6. Ya. Kemudian selanjutnya yang kedua, adzabitus tsani, ketentuan yang kedua, mayukrahu arba'atun. Yang dimakruhkan saat buang hajat itu ada 4. Yang pertama, al-kalamu fi asna'i qada'iha. Berbicara di saat buang hajat. Berbicara di saat apa? Buang hajat. Jadi ini makruh. Ya. Dalilnya apa?
Dalilnya adalah saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau buang hajat, ya, kemudian ada sahabat yang mengetahuinya dan sahabat ini mengucapkan salam dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membalas salamnya, tidak membalas salamnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membalas salam juga tidak membalas apapun. Padahal membalas salam itu apa? Wajib. Ini menunjukkan ketika dia mengucapkan salam, ya, tidak apa? Ketika seseorang sedang buang hajat dia tidak membalas salam, ya, dan dia juga tidak membalas kalimat apapun, ya, terkait dengan kalimat apapun ini hukumnya makruh. Hukumnya apa? Hukumnya makruh, ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seandainya berbicara itu boleh, jemaah, tidak makruh. Saat buang hajat niscaya Nabi akan mengatakan, oh salamnya sampean, salamnya anda tidak saya balas dulu karena saya sedang buang hajat. Nyatanya Nabi tidak bilang kayak gitu, ya. Padahal kata para ulama, ta'khirul bayan fi waqtil hajati la yajuz. Mengakhirkan penjelasan di waktu yang dibutuhkan tidak boleh. Artinya kalau memang berbicara itu boleh saat buang hajat, pasti Nabi sudah ngomong karena orang itu perlu dijelaskan, ya. Betul, menjawab salam itu wajib. Tapi saat kondisi buang hajat itu tidak boleh membalas apa? Salam. Nabi tidak mengatakan seperti itu, nggak boleh balas salam, enggak. Ini menunjukkan bahwa berbicara apapun saat buang hajat juga tidak boleh. Dan di sini hukumnya makruh. Kenapa? Karena ini murni apa yang ditinggalkan oleh Nabi di saat dibutuhkan, ya. Maka ulama mengatakan sesuatu yang murni dilakukan oleh Nabi tanpa ada perintah, hukum yang paling tingginya adalah sunnah. Sementara yang seperti ini ditinggalkan oleh Nabi tanpa ada larangan, maka hukumnya adalah apa? Makruh. Baik. Kemudian selanjutnya, dan di sini dikatakan bahwa membalas salam di saat buang hajat ini hukumnya haram. Kenapa? Karena dia berzikir saat qadaul hajat, dan berzikir saat qadaul hajat itu hukumnya haram. Selanjutnya, ya, termasuk berbicara apa itu namanya, pakai telepon, nah, itu juga makruh itu. Walaupun nggak ada salamnya, apalagi kadang ada salamnya. Gimana kalau WA-an? Sama aja itu. Fi hukmil kalam, ya, dihukumi berbicara. Apalagi WA-nya ada tulisan Masya Allah, gitu. Masa di WC lagi buang hajat teman bilang Masya Allah. Ya, selanjutnya, al-baul fi mahabbir rih, kencing di arah angin berhembus atau berlawanan dengan arah angin berhembus. Maksudnya, contohnya misalkan angin berhembus ke arah barat, lalu dia kencingnya menghadap kemana? Ke timur, ya. Kalau seperti itu kira-kira kencingnya ini akan mengenai diri dia apa enggak? Memungkinkan apa enggak? Memungkinkan. Maka di sini hukumnya makruh. Ya, kencing ke arah yang berlawanan dengan arah angin. Ya. Atau misalkan gambarannya itu tok ya. Misalkan angin menghadap ke barat, kemudian kita kencingnya menghadap ke timur. Itu enggak boleh. Ya, seperti itu gambarannya. Nah, di sini saya mengatakan kalau diyakini betul-betul bisa terkena najis, hukumnya haram. Ya. Tapi kalau baru disangka bisa kena najis, hukumnya makruh. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, istishabu ma fihi dzikrullah. Memakai sesuatu yang di dalamnya ada penyebutan Allah. Memakai sesuatu yang di dalamnya ada penyebutan Allah. Yang makruh yang keberapa ini? Yang ketiga, memakai sesuatu yang di dalamnya ada penyebutan Allah. Contohnya misalkan buku,
Ya, termasuk tadi yang saya sampaikan, misalkan jenengan itu HP-nya ya dibawa ke kamar mandi, kemudian pas ada notifikasi di situ tulisnya Masya Allah, hukumnya apa? Ya, atau misalkan HP-nya itu tulisannya Masya Allah. Kadang ada orang namanya bagus itu, ya namanya bagus, Abdul Latif atau Abdullah, kemudian bawa gayung. Kalau bisa di pondok itu Abdullah, gayungnya tulisannya Abdullah, dibawa kamar mandi jangan. Boleh apa enggak nih? Enggak boleh, makruh ya. Kemudian selanjutnya al-istinja'u bil yamin. Istinja atau berbersih setelah buang hajat dengan tangan kanan. Ya. Istinja dengan tangan kanan. Ini hukumnya kalau ini saya rincikan dari penjelasan Syekh. Istimalul yamin fil istijmar makruh. Menggunakan tangan kanan saat istijmar, yakni bersuci dengan batu, ini hukumnya makruh. Batu atau tisu dan semacamnya. Wa hadza idza kana bainaka wa baina mawqi'in najasah ha'il. Ya. Ini kalau antara engkau dengan antara najis ada penghalang. Ya, misalkan menggunakan tisu tadi ya, atau menggunakan batu. Amma in basharan najasah biyaminihi fahadha muharramun bil ijma'. Adapun apabila langsung dia menyentuh najis dengan tangan kanannya, tangan kanan sini berarti, maka ini haram berdasarkan ijma'. Ya, jadi kalau jenengan misalkan kok pakai tisu atau pakai apa istinja pakai tangan kanan, hukumnya apa? Makruh. Tapi kalau langsung kena najisnya pakai tangan kanan, hukumnya apa? Haram. Kemudian selanjutnya al-dhabitus tsalis, ketentuan yang ketiga. Ma yustahabbu, hal-hal yang disunnahkan saat buang hajat. Ma yustahabbu salasatun, ada 3. Yang pertama al-basmalatu wal isti'adatu qabla ad-dukhul. Ya. Membaca bismillah dan membaca ta'awud atau isti'adah sebelum masuk. Baca bismillah. Ya, atau membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan dia membaca sebelum dia masuk ke tempat buang hajat. Apakah dia mengawali basmalah dulu atau isti'adah dulu? Boleh dua-duanya. Yang kedua, taqdimur rijl al-yusra fi dukhul wal yumna fil khuruj. Mendahulukan kaki kiri saat masuk dan mendahulukan kaki kanan saat keluar. Kemudian yang ketiga, qaulu ghufranaka ba'dal khuruj. Membaca ghufranaka setelah keluar. Dan sebagian ulama menjelaskan kenapa harus membaca ghufranaka. Ya. Minta ampun kepada Allah. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika buang hajat beliau tidak bisa berzikir dengan lisan. Ya, maka beliau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena hal tersebut. Kemudian selanjutnya, adakah yang ditanyakan? Ya. Belum ya? Sudah kayaknya. Di air yang tergenang, air yang diam. Oh ya. Ilma Idaim yang disebutkan oleh Syaikhul Wani Al-Maqdisi di dalam kitabnya Umdatul Ahkam. Laya bulannya ahadukum ilma Idaim alladhi yajri la yajri thumma yaktasilu fihi. Salah seorang dari kalian dilarang untuk kencing dalam air yang tergenang yang tidak mengalir kemudian
iya terus bermandi di dalamnya itu tasawurnya bagaimana Ustaz? Air itu kita kencing di suatu kolam yang tidak mengalir air atau gimana Ustaz? Iya, itu terdapat dua riwayat ya. Terdapat dua riwayat, summa yaktasilu fihi. Kemudian dia mandi di situ. Ada riwayat yang menyebutkan cuman kencing saja, tidak disebutkan mandi di situ. Nah, di sini ada dua hukum. Kalau dikatakan tasawur atau gambarannya dia kencing di air yang tergenang seperti air kolam renang atau air empang, kemudian dia mandi di situ. Ya, dia mandi di situ, nyemplung di situ. Atau misalkan dia ambil gayung di situ, pakai air di situ. Dan ini jelas, ya jelas sekali dan suatu hal yang sudah rusak akal seseorang kalau seperti itu. Nah, jadi gitu gambarannya. Kemudian ada riwayat yang lain, kalau nggak salah ingat riwayat Imam Muslim, itu disebutkan cuman sekedar kencing saja itu sudah dilarang. Kenapa? Karena kalau dia kencing, kemudian dia tidak mandi di situ, tetap dilarang itu ya. Itu karena nanti bisa jadi nanti orang lain akan datang ke tempat tersebut dan dia mandi di tempat itu. Ya maka ini juga dilarang. Jadi ada dua larangan. Yang pertama, larangan kencing sekaligus mandi di situ dan ini lebih asyad, lebih keras pelarangannya. Kemudian yang kedua, larangan sekedar kencing saja, walaupun dia tidak mandi di situ. Karena dikhawatirkan ketika ada orang yang datang dia akan mandi di situ. Wallahu a'lam. Gitu. Ya. Kayaknya antum baca bab kitabnya. Besok antum baca ya. Nah nanti metode ke depan mungkin ada satu yang baca matanya, kemudian nanti saya terangkan biar lebih enak. Hah? Masya Allah. Ikut aja. Enggak keterima. Jadi besok lagi insya Allah. Baik, lanjut apa? Sudah capek? Kalau masuk ke WC boleh dia masuk ke situ, boleh. Baca bismillah di situ boleh. Di dalam boleh. Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala beliau menggolongkan WC semacam itu tidak masuk sebagaimana WC zaman dahulu. Karena kalau WC zaman dahulu atau tempat buang hajat zaman dahulu, najisnya ada di situ. Sementara kalau WC sekarang itu kan najisnya cuma lewat aja, setelah itu kan hilang. Ya, maka Syekh Shalal Al-Fauzan dalam fatwa yang saya ketahui itu beliau mengatakan tidak ada masalah karena dari sisi hukum itu tidak 100% sama. Ya. Walaupun ketika kita buang hajat kita baca doa, tapi kalau misalkan sudah masuk kita tidak masalah baca di situ. Wallahu a'lam bishawab. Oke. di atas kloset Iya. Insya Allah tidak apa-apa Pak. Boleh diperbolehkan ya. Diperbolehkan. Termasuk juga ketika misalkan membaca basmalah saat berwudu itu diperbolehkan di kamar mandi. Memang sebagian ada yang mengatakan jangan baca bismillahnya di atas tunggakan klosetnya dan itu saya kira lebih aman. Cuman kalau diterangkan dalam fatwa Syekh Shalal Al-Fauzan itu di sana kamar mandi sekarang ini tidak mengambil hukum kanif atau WC-WC zaman dahulu yang mana di situ hadasnya ada di situ. Karena misalkan kamar mandi sekarang dia masuk di situ tapi apa itu namanya? Septic tanknya sampai 10 meter, berarti kan najisnya di sana, bukan di sini. Seperti itu, wallahu alam. Tapi kalau kita mau amannya ya tadi, jangan di pas tumpuan klosetnya itu. Allahu alam. Ada yang lain? Oke. Yang dia apa? Air yang dipanaskan mensucikan. Mensucikan. Ya, kecuali kalau misalkan dia dipanaskan dicampur teh enggak mensucikan. Makanya ada namanya air yang musakhan, air yang dipanaskan. Termasuk juga ketika misalkan seseorang itu dia mohon maaf baru berjima, kemudian pagi-paginya kedinginan enggak berani untuk mandi, ya, dia pakai air hangat, nah itu kan air dipanaskan, Pak. Itu enggak masalah. Itu enggak masalah, wallahu a'lam. Ya. Gimana hukumnya kalau kita masih dalam keadaan safar, kita kan kencing, tapi tanpa sengaja airnya itu keluar dan menempel di celana kita, terus itu gimana proses sholatnya? Airnya keluar dan ngompol gitu. Enggak cipratan tetesannya itu. Ah iya, baik.
Bagaimana ketika seseorang safar kemudian kencing, air cipratannya menempel ke tubuh kita. Nah, disinilah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang dua kuburan yang diadab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Keduanya sedang diadab, tidak diadab dalam kasus yang sulit untuk dihindari. Ala wa innahuma la kabir. Tapi keduanya itu memang kasus yang besar dosanya. Apa yang pertama, orang yang suka adu domba, dan yang kedua kata Nabi la yastanzihu minal baul atau la yastatiru minal baul. Mana la yastatiru minal baul, sebagian penafsiran mengatakan dia tidak istitar alias tidak berhati-hati dari cipratan air kencingnya, ya. Jadi saat kencing dia tidak berhati-hati sehingga dengan itu akan menyiprat pada tubuhnya, lalu dia dipakai untuk sholat. Nah, itu bermasalah. Ya, itu bermasalah. Ya, terus kalau misalkan kok sudah kasus seperti itu, sudah hati-hati tapi terciprat, itu urusannya urusan lain. Ya, urusannya urusan lain, dan dia nanti membasahi, mencuci bagian yang terkena najis tadi. Tidak apa-apa insya Allah. Kalau misalkan najisnya sudah hilang, ya. Makanya bukan sekedar diguyur ya. Wah, guyur karo banyu itu kalau air kencingnya anak bayi kecil 2 tahun. Ya, tapi kalau sudah bayi besar kayak kita, ya itu harus dicuci. Dicuci artinya dikasih air, kemudian diperes, dialirkan, diperes itu dicuci. Ya, jadi seperti itu. Tidak cukup dengan sekedar diguyur gayung tok, itu enggak cukup. Jadi kalau misalkan kita jelas di situ ada najisnya. Walaupun berarti dalam keadaan waktu sholat berarti kita harus menunda dulu biar keadaannya suci baru sholat dulu. Kalau misalkan memang jelas ya kain kita itu terciprati dengan itu, maka berarti ya ini tidak memenuhi syarat. Ya, karena syarat sahnya sholat adalah diantaranya nanti akan disebutkan, ini belum masuk ya mas, tapi tidak apa-apa. Di antara syarat sah sholat adalah tahuriyatu al-makan was-saub, sucinya tempat dan pakaian yang kita pakai. Kalau misalnya pakaian kita tidak suci, maka ini tidak memenuhi syarat, tidak boleh kita sholat di situ. Nah, terus apakah kita menunda? Kita menunda dan itu tidak masalah. Karena sholat itu sepanjang dilakukan pada waktunya, maka ini diperbolehkan. Adapun sholat di awal waktu, ini hukumnya adalah sunnah. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ayat tangan kaki celana kita nggak suci, najis, ya kita tunggu sampai kecuali kalau misalkan sudah mepet waktu sholat. Ya, sudah mepet waktu sholat, kemudian kita menggunakan dan tidak ada kain yang lain. Tapi insya Allah kasus ini nggak ada lah. Ada. Antum sama siapa? Sendiri? Sama siapa? Nah, makanya saya sarankan mulai sekarang, kalau sering kasus kayak gitu, bawa sarung. Nah, jadi ketika celana antum itu kena najis, itu antum bisa pakai sarung. Saya bilang tadi kasus seperti itu, orang sama sekali tidak punya atau ketika kena najis, kemudian menghalangi dia dari sholat tepat waktu, insya Allah nggak ada. Kenapa? Karena pertama dia bisa mencuci kainnya. Ya, dia mencuci kainnya. Bagian mana yang dia kena najis? Misalkan bagian semua. Hah? Ngompol. Dia bisa pinjam temannya. Ya, dan dia bisa datang ke masjid, dan masjid alhamdulillah sekarang ada sarung. Insya Allah mas, di masa ini tuh nggak sesulit di masa dulu. Mungkin di masa dulu agak sulit ya. Dia safar 2 orang, 3 orang, itu aja bisa pinjam temannya. Saya pinjam celana kamu sebentar. Boleh apa enggak nih? Boleh ya. Jangan mengatakan wah celana saya tak pinjemin, nggak mau lah. Mending saya nanti keluar waktu sholat atau menunggu. Enggak. Gitu ya. Wallahu alam, dicuci. Kalau misalkan kok bagian tertentu yang nggak bisa, ya antum bisa cari sarung. Ya. Kalau nggak bisa juga, insya Allah bisa. Kalau nggak bisa pinjam temannya. Atau apalah itu. Yang penting bisa menutupi. Nggak mesti sarung. Apa? Don't bisa. Yang penting orangnya tertutup. Jadi gitu ya, wallahu a'lam. Ya, monggo. Ini kan kalau dalam keadaan misal ada kencing yang belum dibersihkan dari najisnya kan, misal najisnya kan kayak udah nenek-nenek itu kan kalau kencingnya sembarangan. Jadi dia tuh nggak bilang kalau dia udah kencing, kita kan nggak tahu keadaan ini lantainya kena najis nggak, itu kan dilewatin gitu.
hukum asal sesuatu itu suci. Hukum asal sesuatu itu suci. Entah itu pakaian atau tempat, sampai kita mengetahui bahwa itu najis. Sebagaimana disebutkan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam kitab Manzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Jadi hukum asal tempat, pakaian itu suci sampai kita tahu jelas bahwa itu kena najis. Jadi kalau misalkan antum tidak tahu kalau itu kena najis, maka hukumnya suci. Itu ya wallahu a'lam. Ada yang lain? Oke. Untuk buang hajat, apakah ada tata cara khusus yang disunahkan, baik berdiri ataupun jongkok? Kalau terkait dengan buang air besar, tentu tidak tergambar ya seseorang buang air besar dengan berdiri itu. Pasti jongkok. Terus kalau air kecil, itu hukumnya, afdhalnya dia dengan duduk. Maksudnya dengan jongkok gitu. Tapi kalau dia berdiri, maka diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Dalam artian tidak haram. Ya, saya lupa antara makruh dengan apa? Yang jelas tidak haram. Jadi kalau misalkan seseorang itu kencing di masjidnya, di kamar mandi masjid sambil berdiri, itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Jadi jangan kita terlalu apa ya? Terlalu fanatik dan sampai memberat-beratkan diri. Pokoknya aku nek pipis kudune jagung, orang jagung mending tak tahan. Wah, itu malah nggak beres. Ya. Jadi memang asalnya cari yang bisa jongkok. Dan itu pun seperti dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam Umdatul Fiqh, bahwa kita mencari tempat yang lembek. Saat kencing mencari tempat yang lembek. Alasannya apa? Agar supaya air itu tidak nyiprat ke arah kita. Nah, sekarang yang jadi persoalan, kloset itu lembek apa enggak? Enggak kan? Keras, jadi mungkin akan terciprat. Maka caranya adalah, mohon maaf ini, langsung arahkan ke lubangnya. Itu insya Allah akan meminimalisir. Bahkan seandainya kok enggak bisa berdiri di suatu kondisi tertentu, itu malah lebih aman dari cipratan. Iya apa enggak? Ya kan? Di masjid-masjid yang ada penahannya itu, antara kaki dengan tempat pembuangan, dan kadang tinggi, itu kadang malah lebih aman dari cipratan. Ala kulli hal, dalam agama kita tidak ada keharaman seseorang kencing dalam keadaan berdiri. Kemudian juga di antara yang dikatakan istihbab sunnah, tapi tidak dikatakan sunnah secara tegas ya, karena terkait dengan riwayatnya ada perselisihan, tapi ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam Umdah juga, bahwa seseorang itu bertelekan atau menekan kaki sebelah kiri saat jongkok. Jadi dia bertumpu pada kaki sebelah kiri, dan kaki sebelah kanan itu agak dirilekskan. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Sambil itu. Oh gitu, Pak. Ada yang lain? Ada lain? Oh ya, monggo. Berwudu terus? Oh, itu nanti pembahasannya ya. Sabar. Ya, sabar nanti. Tidak apa-apa, insyaallah tidak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak haram. Kalau mandi besar itu kan sebenarnya kan berwudu ya. Itu setelah mandi itu katanya kok istilahnya rapabel, terus karena misalnya menyenggol kemaluan itu katanya batal nggak itu? Nah, ini pembahasannya belum sampai, Pak. Jadi ini uniknya fikih, kadang pertanyaan-pertanyaannya nanti lebar ke sana, padahal belum sampai. Insya Allah nanti sampai pembahasannya, ya. Tapi jawabannya masalah menyentuh kemaluan di sini disebutkan membatalkan kalau pakai telapak tangan sebelah dalam. Gitu ya. Jadi menyentuhnya gini. Kalau gini berarti enggak. Gini. Cakap ya? Oke. Ya, sabar Pak. Ini masih panjang ini. Ya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kebenaran semua dari Allah taala. Saya saya sampaikan lagi terkait dengan masalah corona dan lain sebagainya, jangan terlalu tegang ya, karena informasi itu kita harus berimbang. Kita seorang muslim, kita pertengahan, jangan terlalu tinggi, jangan terlalu meremehkan. Terkait dengan protokol kesehatan dan lain-lain kita perhatikan.
tapi jangan terlalu tinggi banget. Ya, karena kita tidak bisa menafikan informasi yang lainnya. Itu ya, yang penting kita ikuti saja arahan dari pemerintah. Ya, urusan yang lainnya wallahu taala alam. Kebenaran semua dari Allah taala, kesalahan dari saya pribadi dan juga dari syaitan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kata-kata yang kurang berkenan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.